Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan satu share tentang satu permasalahan yang akan kita coba pahami dan kemukakan serta kita simak secara bersama. Baik, permasalahan yang akan saya sampaikan adalah bullying. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar kata bullying. Apa itu bullying atau perundungan? Bullying di sekitar kita. Baik, kita meluangkan waktu sejenak tentang apa pengertian, jenis, bentuk, penyebab, dan dampak bullying yang terjadi di sekitar kita ini. Pengertian bullying adalah pemakaian kekejaman, intimidasi, ataupun tekanan untuk menyelewengkan ataupun mengintimidasi orang lain. Hal tersebut melingkupi tercela secara lisan ataupun suatu tekanan, kejaman fisik maupun tekanan, dan dapat dihadapkan interaktif pada korban tertentu atas dasar ras. Interaktif artinya berulang-ulang, keahlian agama, gender, dan kuasa. Umumnya bullying terjadi bukan akibat marah maupun perseteruan yang tidak terkendali, namun lebih menunjuk pada rasa keunggulan maupun kelebihan untuk memperlihatkan bahwa aktor bully yang paling tegar dan punya kewenangan untuk menjatuhkan, mencemooh, dan berbuat biadab kepada orang lain. Pengertian bullying menurut para ahli antara lain menurut Rigby dalam Astuti, bullying itu adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Jadi dia melakukan dengan rasa senang, walaupun orang itu merasakan ada hal yang sakit, dia senang begitu ya, tertekan sebagainya. Kemudian menurut Ria Auskina dan kawan-kawan, bullying itu adalah perilaku yang disengaja, sadar keinginan untuk menyakiti orang lain dan menempatkannya di bawah tekanan. Kemudian pengertian bullying menurut Priyatna, bullying itu merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku kepada korban yang terjadi secara berulang-ulang dan tidak pernah dilakukan secara acak atau sekali saja. Jadi dia menuju kepada sasarannya itu secara berulang-ulang, objek daripada bullying tersebut. Menurut Levianti, bullying merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain yang lebih lemah secara verbal, fisik, ataupun perasaannya. Baik, sekarang kita coba kupas lebih mendalam lagi. Kemudian menurut Tatum dalam Rigby, bahwa bullying itu adalah perilaku yang disengaja, sadar keinginan untuk menyakiti orang lain dan menempatkannya di bawah tekanan. Jadi dari beberapa pengertian bullying menurut para ahli itu bisa kita tarik benang merahnya, atau secara singkat bisa kita dapatkan bahwa bullying itu adalah segala bentuk perilaku intimidasi dari satu individu atau kelompok yang lebih kuat dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pengertian dari beberapa ahli mungkin kita bisa tarik kesimpulannya seperti itu. Baik, apa saja sih jenis-jenis bullying itu? Ternyata jenisnya itu ada verbal, ada fisik, ada relasional, dan ada cyberbullying. Verbal maksudnya bullying ini berbentuk identitas nama, hinaan, cemooh, ejekan, kecaman, fitnah, serta pemberitahuan yang berwarna ajakan
ejekan sensual ataupun hinaan sensual, intimidasi, mengirimkan surat ancaman dan lain sebagainya. Jadi verbal ini dengan kata-kata hinaan, misalnya mengejek, oh kamu si kurus, si gemuk dan sebagainya ya. Nah itu juga identitas, hinaannya itu identitas nama, misalnya nama orang tuanya dipanggil, biasanya antar siswa itu terjadi seperti itu, misalnya oh Harun, ayahnya bernama Harun sehingga dipanggil dia pada Harun padahal bukan namanya Harun. Jadi itu adalah identitas nama orang tua bisa dipakai, tidak hanya dicemooh ejekan. Itu namanya verbal dengan kata-kata ya. Kemudian fisik. Nah, bullying fisik ini memukul, kemudian menerjang, menabok. Menabok itu sejenis menampar ya, menjerat, menggerat, menggaruk, meludahi serta mengacaukan barang kepunyaan yang dituju sebagai sasaran bullying tadi. Jadi dirusak secara fisik, secara fisik kelihatan gitu ya. Biasanya berbekas itu ya. Kemudian relasional ini bullying berbentuk merendahkan harga diri korban secara logis dengan pengasingan, isolasi serta penyendirian. Jadi istilahnya dia merendahkan harga diri korban dengan cara membuat rumors ya, kemudian mengasingkan, tidak dikawaninya individu tersebut sehingga dia rasa terasing dan terisolasi serta merasa tidak berkawan. Tuh ini sebetulnya relasional ini sebetulnya seperti sanksi sosial kepada salah satu individu yang ditujunya. Kemudian cyberbullying ini bullying yang melalui kata-kata kasar berupa hinaan pada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Nah, untuk cyberbullying ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tingkat pengetahuan IT-nya bisa lebih tinggi ya, sehingga dia bisa juga melakukan verbal dan melalui cyberbullying, penghinaan itu. Jadi verbal juga dia termasuk dengan kata-kata ya, cyberbullying. Baik, kita lanjutkan rekan sekalian. Bentuk-bentuk bullying, kalau tadi jenisnya, sekarang kita lihat bentuknya. Bentuknya ada secara fisik dan secara psikologis. Psikis dan psikologis. Nah, bentuk yang fisik ini, bentuk penindasan secara fisik itu akan mengakibatkan luka fisik, cacat, cedera, serta siksaan fisik lainnya. Contohnya ialah misalnya memukul-mukul, menerjang, menabok, menjerat dan lain sebagainya ya, sejenisnya. Itu fisik, bentuknya terlihat dan ada bekasnya. Kemudian bentuk penindasan secara psikologis, itu bentuk penindasan ini mengakibatkan tekanan pada kejiwaan secara psikologis, bisa menimbulkan kegelisahan, tekanan mental, kepanikan, tensi dan juga keresahan bagi penerima bullying. Jadi secara psikis, kejiwaan ya, itu bentuk bullying. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan atau korban bullying itu bisa kita lihat dari 4 aspek: secara fisik, secara sosial, secara emosi, dan secara akademis. Kalau secara fisik itu bisa kita lihat ciri-cirinya, misalnya pakaian dan barangnya rusak, dia mengalami kehilangan uang, gangguan fisik, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan dan lain sebagainya, bisa kita lihat secara nyata ya. Secara sosial, terlibat dalam perkelahian di mana mereka terlihat tidak dapat mempertahankan diri sehingga sering diganggu, terisolasi, terlihat menyendiri pada saat jam istirahat sekolah, berusaha dekat dengan orang yang dewasa, kontak dengan teman sangat rendah. Jadi dia merasa terasingkan pada saat itu. Dan juga saat perkelahian memang belum ada peristiwa bullying di situ, tapi ketika ada salah satu atau pihak yang merasa kalah atau kurang kuat dalam hal itu, maka yang menang itu akan selalu menekan pada yang kalah. Nah, disitulah terjadinya bullying. Secara emosi terlihat cemas, lemas, tidak bahagia dan sedih,
tapi tidak mampu untuk mengatakan penyebabnya, apa sebabnya dia seperti itu. Terjadi perubahan mood dan perilaku, kemarahan yang meledak-ledak, harga diri rendah, ketakutan untuk pergi ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini secara emosi ini bisa menimbulkan anak itu juga malas sekolah, kemudian mau pindah. Gitu ya. Ini sudah menyangkut ke psikologis ini, cara emosi ya. Dan secara akademik, tiba-tiba kesulitan dalam bertanya atau menjawab pertanyaan di kelasnya. Yang dulunya sering menjawab pertanyaan dengan baik, sekarang akhirnya menurun. Penurunan prestasinya juga, dan penurunan konsentrasinya. Tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas di kelas dan sering meninggalkan kelas atau mangkir. Nah, ini secara akademis bisa kita lihat ciri-ciri dari anak yang mengalami kekerasan atau korban daripada bullying. Ternyata cukup mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh bullying ini. Baik, sekarang coba kita lihat selanjutnya. Nah, menurut dari data KPAI, kasus bullying di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 ini sangat memprihatinkan. Bisa kita lihat ternyata bullying itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di luar lingkungan sekolah pun terjadi. Kita lihat dari tahun 2011 pelaku bullying itu 48 dan yang terbuling ini 56. Kemudian 2012 meningkat, 2013 agak menurun, 2014 naik lagi sampai puncaknya 2015 agak menurun sedikit saja. Kemudian di luar sekolah juga bisa kita lihat antara korban dan pelakunya kelihatan begitu signifikan perbedaannya, sangat jauh sekali. Nah, seperti itu bisa kita lihat, ini data diambil dari data KPAI. Baik, menurut data dari U-Report 2017, U-Report ini adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang perundungan atau bullying yang bekerja sama dengan UNESCO. Jadi dia membuka satu platform yang namanya U-Report untuk melaporkan berapa banyak peristiwa perundungan yang terjadi di satu tempat atau terutama di sekolah ya. Jadi U-Report. Nah, jadi 90 dari 100 orang yang mengalami bullying itu memilih untuk tidak mau melaporkannya. Nah, data ini kita ambil dari YIM ya, YIM pada tahun 2017. Yayasan Indonesia Mengabdi, di mana yayasan ini adalah menangani masalah perundungan yang berpusat di Makassar ya, bekerjasama dengan UNESCO Indonesia. Penyebab terjadinya bullying, faktor penyebabnya apa saja? Yang pertama, terdapat ingin menikmati, menjadi bertahta, atau keinginan untuk menjadi penguasa. Ini juga salah satu penyebab. Jadi dia harus mengalahkan yang lain. Kemudian yang kedua, dampak kurang perhatian atau kurang kasih sayang terhadap orang tua. Ini juga bisa menimbulkan, sehingga dia mencari satu bentuk aspirasi lain dari kekurangan itu. Kemudian tiga, aktor sempat menjadi sebagai korban bullying. Jadi si pembuli tadi, aktor pembuli itu bisa juga timbul dari mantan orang yang dibully. Jadi dia istilahnya mengekspresikan apa yang pernah dia dapat pada yang lainnya gitu. Keempat, dampak selalu berantem. Dampak itu maksudnya efek dari dia selalu berkelahi, bertengkar. Itu juga bisa menimbulkan penyebab terjadinya bullying. Karena dia berkelahi, mungkin dia menang, lalu dia menekan pada yang lain. Kemudian dampak mencontoh aktivitas kekejaman dari sebuah film lokal maupun luar. Bisa juga dia sering menonton film-film kekerasan, lalu terbawa alur pikirannya sehingga pola pikirnya atau perilaku positifnya tidak timbul, yang timbul hanya perilaku yang negatif, sehingga dia bisa terpacu untuk melakukan pembulian terhadap orang lain.
juga game-game online yang sekarang juga banyak mengandung unsur kekerasan seperti itu. Oke, baik. Nah, contoh perilaku bullying ini ada beberapa contoh, diantaranya tadi sudah kita simak di depan di awal-awal tadi. Bisa kekerasan fisik berupa mendorong, menendang, memukul, menampar. Bisa secara lisan, misalnya panggilan bersifat mengejek atau celaan yang tadi saya katakan, si gendut, si kurus dan sebagainya, si ikal dan sebagainya. Kalau ada anak yang merasa tidak sepaham atau merasa tersinggung, ini juga sudah merupakan satu perilaku bullying ya, secara verbal gitu. Secara mental mengancam, mengintimidasi, memalahkan, itu mental, menimbulkan rasa depresi, tidak nyaman dan sebagainya. Kemudian secara sosial, misalnya mengucilkan satu individu, teman, tidak kita kawani dalam bergaul dan sebagainya, itu juga merupakan perilaku bullying. Mungkin perilaku itu biasanya dianggap biasa-biasa saja, itu udah biasa. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu atau beberapa contoh perilaku yang termasuk dalam perilaku bullying ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kita memanggil dengan secara lisan, sapaan yang sebetulnya tidak pantas gitu kita pakai untuk memanggil salah satu individu atau orang, itu juga sudah merupakan satu perilaku bullying. Memang banyak hal yang sebetulnya kita lakukan dan tanpa kita sadari kita mengarah ke arah sana. Oke, baik. Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bullying dan korban ini bisa bersifat nyata. Misalnya ukuran badan atau berupa perasaan, dia bisa lebih superior dalam perasaan, badannya bisa lebih besar atau kuat, kekar, itu bisa saja bisa menimbulkan perilaku bullying. Nah, ketidakseimbangan kekuatan inilah yang membuat korban merasa tidak berdaya dan biasanya takut mengadukan hal-hal yang terjadi pada saat itu. Nah, seharusnya kita tidak perlu takut dan kita harus bisa melawan hal itu dengan salah satu sikap atau perkataan asertif ya, yang bisa menolak tapi dengan cara yang sopan. Nah, dalam jangka panjang, korban bullying dapat menderita karena perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan depresi. Bullying juga dapat membuat korbannya merasa sebagai kesalahan korban sendiri. Dia bisa, saya salah gini ya, dan sebagainya. Saya kenapa tidak tinggi, badan saya kenapa tidak kekar. Nah, kadang-kadang dia juga bisa merasa sebagai kesalahan korban sendiri, padahal itu tidak sama sekali benar dan sama sekali tidak benar, maksud saya ya, sama sekali tidak benar hal yang seperti itu. Mungkin di balik di balik kekurangan itu dia mempunyai satu kelebihan daripada yang lain. Gejala siswa yang menjadi korban bullying ini antara lain bisa mengalami luka seperti berdarah, memar, goresan, itu kalau dia mengalami bullying fisik. Tidak mau pergi ke sekolah, prestasi akademiknya menurun, merasa malu dan menarik diri dari pergaulan, itu terkena bullying sosial atau secara psikologis dia terkena. Kemudian tidak mau berpartisipasi lagi dalam kegiatan yang biasa disukai, itu juga termasuk. Di bidang akademisnya juga gelisah, muram, atau bahkan melakukan bunuh diri, itu yang lebih kita khawatirkan, sampai bisa melakukan satu tindakan yang di luar akal pikiran sehat kita. Sangat-sangat berbahaya ternyata dampak daripada bullying tadi. Nah, dampak terjadinya bullying itu tadi kita lihat memiliki beberapa dampak, antara lain kelihatan berbagai problem kejiwaan secara psikis, tekanan mental, kecemasan, dan kepanikan. Problem tersebut tampaknya ini akan terbawa sampai dewasa kalau permasalahan ini tidak terselesaikan, dan mungkin dia juga bisa menjadi seorang pembuli nantinya terhadap yang lain. Nah, rintihan kesehatan fisik, misalnya sakit kepala, sakit perut, dan tegangan otot misalnya dampaknya ya. Kemudian rasa tidak terlindungi saat waktu di lingkungan sekolah, baik di lingkungan di musholanya, tempat ibadah di sekolah, baik di kantin, dia tidak merasa aman, baik di ruang kelas. Nah, ini dampaknya ini.
Kemudian penyusutan semangat belajar dan performa akademis. Ya, tadinya semangat karena dibully, misalnya dia pintar tidak memberikan jawaban dalam menyontek dengan anak-anak itu, lalu dibully lah, lama-lama kelamaan bisa mengakibatkan dia juga semangat belajar dan performa akademisnya menurun. Dalam kejadian sedikit yang cukup langka, korban bullying ini dapat untuk memperlihatkan karakter kekerasan korbannya ini ya, karena dia sudah bisa berpikir lagi dengan cara apa, akhirnya dia berontak dengan sekuat tenaga. Itu bisa terjadi untuk mempertahankan dirinya. Itu timbullah karakter kekerasan yang di luar akal pikiran. Mungkin dia bisa lebih nekat dan sebagainya. Kalau kita tidak mengharapkan seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat, bisa merasa cemas, bisa depresi, bisa susah tidur, ingin balas dendam ya karena dia kalah dibully, atau seperti apa, akhirnya dia punya rasa ingin balas dendam pada yang membuli. Kemudian paling kita takutkan adalah peristiwa bunuh diri. Dia putus asa dan dibully, tidak bisa untuk mengatasinya, akhirnya dia bunuh diri. Ini yang kita khawatirkan akan terjadi seperti ini. Solusinya bagaimana kita sebagai orang tua agar pembulian ini atau bullying ini bisa kita tangani atau kita cegah? Yang pertama, satukan persepsi dengan istri atau suami atau dengan pasangan kita. Kita samakan dulu sebagai orang tua, kita persepsikan, satukan persepsi. Jadi sangat penting bagi pasangan pasutri, suami istri, untuk satu suara dalam menangani permasalahan yang dihadapi anak-anaknya di sekolah. Karena kalau tidak, anak juga nanti akan menjadi tambah bingung dan justru akan semakin tertekan. Nah, kesamaan persepsi yang dimaksud meliputi beberapa aspek. Misalnya, apakah orang tua perlu ikut campur? Apakah perlu datang ke sekolah dalam permasalahan ini? Apakah perlu menemui orang tua pelaku intimidasi? Termasuk apakah perlu lapor ke polisi? Nah, ini satukan persepsi dulu untuk menangani ini, gitu ya. Yang selanjutnya, pelajari dan kenali karakter anak kita. Perlu kita sadari bersama bahwa salah satu penyebab terjadinya bullying itu adalah karena ada anak yang memang mempunyai karakter yang mudah dijadikan korban. Tadi sudah disampaikan, salah satunya ada sikap cepat merasa bersalah atau penakut yang dimiliki anak. Dia penakut, kemudian sehingga kelihatan letoy, lalu menjadi sasaran, padahal kan belum tentu dia letoy itu tidak berdaya begitu kan, atau masih banyak alasan yang lain. Dengan mengenali karakter anak kita, itu kita akan bisa mengantisipasi berbagai potensi intimidasi yang menimpa anak kita, atau setidaknya lebih cepat menemukan solusi, karena kita karena kita menjadi lebih siap secara mental. Tidak ketika itu datang, tapi kita sudah siap secara mental. Nah, jalin komunikasi dengan anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anak akan merasa cukup nyaman, meskipun tentu saja tetap ada rasa tidak nyaman, itu pasti, tapi setidaknya dia ada sedikit rasa nyaman bercerita kepada kita sebagai orang tuanya ketika mengalami intimidasi di sekolah. Jadi ada rasa plong gitu ya, ada rasa bahwa dia tidak sendiri, ada teman gitu. Nah, ini menjadi kunci berbagai hal, termasuk untuk memonitor apakah suatu kasus sudah terpecahkan atau belum. Jadi kita harus bisa menjalin komunikasi. Bagaimana permasalahan kemarin, apakah sudah diselesaikan dan sebagainya. Itu perlu komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan dan bisa mencarikan solusi-solusi yang baik untuk itu. Nah, berikutnya, jangan terlalu cepat ikut campur. Memang idealnya masalah antara anak-anak bisa diselesaikan sendiri oleh mereka, termasuk di dalam kasus-kasus bullying ini. Oleh karena itu, prioritas pertama memupuk keberanian dan rasa percaya diri pada anak-anak kita yang menjadi korban intimidasi. Kita tanamkan kepercayaan dirinya bahwa kamu adalah anak yang kuat, berprestasi, pintar, dan tidak seperti yang disangka oleh teman-temanmu. Jadi kita berikan satu pengertian bahwa kamu dan sebagainya, beri semangat, motivasi. Nah, kalau anak kita punya kekurangan tertentu, terutama kekurangan fisik misalnya, disabilitas misalnya,
perlu kita tanamkan sebuah kepercayaan bahwa itu adalah merupakan pemberian Tuhan dan bukan sesuatu yang memalukan. Bukan sesuatu yang memalukan. Nah, kedua, jangan terlalu termakan oleh ledekan teman-teman. Kita beri pengertian pada anak kita. Karena hukum di dunia ledek-meledek, nah ini ada di dunia meledek-meledek, adalah semakin kita terpengaruh ledekan teman, ejekan teman, semakin terpengaruh, maka semakin senang teman-teman itu mengejek atau meledek kita itu. Jadi kita harus bisa melawan ejekan itu. Beri semangat dia, saya tidak seperti itu. Masih mempunyai kelebihan lain dari teman-temannya. Mempunyai satu kelebihan dari teman-teman. Kita berikan semangat itu agar anak kita tidak menjadi korban pembulian. Nah, masuklah di saat yang tepat. Solusi berikutnya. Jangan lupa bahwa seringkali anak kita itu sendiri yang menjadi korban intimidasi bullying itu tidak senang kalau kita orang tuanya turut campur, langsung ikut campur. Belum tentu semuanya senang, karena situasinya menjadi paradoksal. Anak kita menderita karena diintimidasi tadi, dibullying, tapi dia takut akan lebih menderita lagi kalau orang tuanya turut campur langsung, karena para pelaku bullying itu akan mendapat bahan yang baru, bahan tambahan, yaitu mencap atau mengatakan bahwa korbannya sebagai anak mami. Wah, ini sebenarnya orang tua mami gitu, cemen dan sebagainya, tidak mempunyai keberanian, kekuatan. Itu bahan baru untuk si pembuli itu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti benar-benar mempertimbangkan saat yang tepat untuk memutuskan ikut campur menyelesaikan masalah tersebut. Ya, misalnya ada beberapa indikator kasus tertentu tak kunjung terselesaikan, sudah lama ini tidak terselesaikan. Itu perlu kita berpikir untuk ikut campur dalam urusan itu agar semua kasusnya bisa terselesaikan. Atau kasus yang terjadi ini yang sama ini terjadi berulang-ulang terus, itu lagi kok tidak selesai. Nah, kita harus ikut campur untuk menyelesaikan itu. Yang ketiga, kalau kasusnya adalah pemerasan, melibatkan uang dalam jumlah yang cukup besar, kita perlu ikut menangani masalah ini. Dan yang keempat, ada indikasi bahwa prestasi belajar anak kita mulai terganggu dengan indikasi diintimidasi anak kita seperti itu, terganggu, belajar tidak tenang. Itu kita perlu ikut campur, dan itulah saat yang tepat kita masuk ke situ. Kemudian bicaralah dengan orang yang tepat. Nah, jika sudah memutuskan untuk ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, masalah intimidasi atau bullying itu, pertimbangkan masa-masa apakah akan langsung berbicara dengan si pelakunya, pelaku intimidasi tadi, atau orang tuanya, atau gurunya. Perlu kita pertimbangan masa-masa. Seperti yang diceritakan di atas tadi, bisa juga kita berbicara langsung dengan anak kita, pelaku intimidasi, dan sekaligus guru atau wali kelasnya dalam satu kesempatan di sekolah. Nah, seyogyanya hindari juga kita berbicara dengan orang tua pelaku intimidasi. Kenapa? Karena dikhawatirkan masalahnya jadi melebar kemana-mana dan situasi menjadi sangat emosional. Jadi ada emosi yang di situ, bisa terbentuk. Nah, itu kita hindari seperti itu. Baik. Solusi berikutnya, ini solusi yang terakhir ini kalau saya lihat ya, kalau perlu, intimidasilah pelaku intimidasi. Wah, ini memang satu pertanyaan ini ya, kenapa kok intimidasi dilawan dengan intimidasi? Itu memang idealnya jangan dilakukan hal seperti ini. Tapi kalau memang kalau kita memang perlu melakukan, kita perlakukan juga dengan cara yang elegan, sopan, rapi, teratur gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya ini dilakukan kalau deadlock atau tidak ada ini, tapi tentunya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi lah gitu ya. Jadi sekedar kita menyampaikan pesan bahwa pertama untuk anak kita ya, bahwa kita ingin dia tahu bahwa kita juga ada di sisinya, tidak sendiri. Jadi kita bisa melawan intimidasi atau bullying itu secara bersama-sama, sehingga tidak ada rasa takut, sehingga ada rasa aman. Betulnya arahnya ke situ sih ya. Kemudian untuk si pelaku intimidasi atau yang pelaku bullying tadi, dia tahu bahwa kalau dia membuli, ternyata dia harus berhadapan dengan pihak lain seperti orang tuanya. Jadi dia berpikir dua kali, apakah
tindakan saya ini tidak mengandung resiko dan sebagainya. Nah, itu dia berpikir. Dan untuk guru di sekolah juga ini mereka tahu bahwa kalau penyelesaian masalah itu tidak kunjung selesai, maka dari pihak orang tua pun bisa ikut campur untuk menyelesaikannya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ya kita buat cara yang bagus. Jadi kalau perlu intimidasi pada si pelaku, ya kita intimidasilah pelaku intimidasi itu tadi. Nah, ini adalah cara yang sebetulnya cara pamungkas terakhir yang kalau kita tidak bisa tempuh ya. Nah, jadi pilihan terakhir sebelum melapor ke polisi, mungkin seperti itu. Tapi itu pilihan terakhir. Kalau bisa kita buat satu penolakan dengan kata-kata yang tegas bahwa tidak dengan ancaman ya, tidak dengan ancaman, tapi dengan kata-kata yang tegas, asertif tadi. Nah, jangan ajari anak kita lari dari masalah. Dalam beberapa kasus yang sering terjadi, anak-anak kadang merespon intimidasi atau bullying ini dialami di sekolah dengan meminta pindah dari sekolah itu. Saya malas sekolah di situ karena gini pindahkan saya ke tempat yang lebih aman biar enak belajar. Itu jangan kita turuti itu. Itu sama saja dengan lari dari masalah. Jadi sebisa mungkin jangan dituruti. Kalau ada masalah di sekolah, masalah itu yang mesti harus bisa kita selesaikan, bukan lari ke sekolah lain. Jangan lupa bahwa kasus bullying itu terjadi hampir di semua sekolah. Jadi kita pindah dari satu sekolah ini ke sekolah yang lain juga nanti akan terjadi seperti itu. Oleh sebab itu kita harus bisa mengatasi, mencegah dan menangani bullying ini. Ya, kita harus bersama-sama. Tentunya ya. Jadi nanti kita buat satu agen perubahan dan sebagainya untuk anak-anak, kita berikan pengertian, bahkan kalau bisa nanti kita akan berikan satu ini kalau bisa pelatihan atau bimbingan teknis tentang itu, sehingga anak-anak semua yang ada di lingkungan sekolah tidak akan melakukan bullying tersebut. Solusi berikutnya, jangan larut dalam emosi. Ada yang bilang orang emosi selalu kalah. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk tidak larut dalam emosi, baik dalam bentuk menangisi anak kita yang menjadi korban maupun melabrak teman anak kita atau orang tuanya. Semua langkah yang kita ambil harus terkendali oleh akal sehat dan perilaku kita juga perilaku yang positif. Nah, karena kalau tidak, masalah bisa melebar dan kemana-mana. Dan kalau permasalahan sudah selesai atau dianggap selesai, jangan diungkit-ungkit terus. Nah, jadikan pembelajaran atau pelajaran dan lupakan saja. Masih banyak persoalan yang menunggu kita. Ya, persoalan yang menunggu kita. Baik. Nah, berikut ini masih ada yang perlu kita ketahui bagaimana solusi bullying kalau kita sebagai seorang pendidik atau guru. Berikut ini adalah solusi yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah tingkatkan kesadaran di antara anak-anak. Jadi kita memberikan satu pembelajaran baru pada anak-anak kita, anak didik kita. Tekankan perilaku positif, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. Jadi kita selalu meningkatkan kesadaran di antara anak-anak didik kita bahwa perilaku bullying itu tidak baik dan perilaku bullying itu bisa menimbulkan dampak-dampak seperti ini. Nah, itu perlu kita terangkan. Kemudian juga melatih dan berkolaborasi dengan guru-guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi perilaku bullying ini, ya, perundungan yang terjadi di sekolah, dan melibatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap bullying. Jadi sebagai guru kita juga harus berpikir ke arah situ. Baik, bagaimana kalau kita sebagai guru dan kita berada di dalam kelas, apa yang perlu kita lakukan kepada anak-anak? Nah, solusinya adalah menangani kasus kita di dalam kelas ini adalah satu, mendidik diri sendiri dan tentang bullying dan kekerasan antar
sebaya dengan membaca dan berbagai konten informasi dengan sesama rekan-rekan guru, saling diskusi. Kita gunakan forum diskusi dengan teman-teman, bagaimana bullying itu, kekerasan antar teman sebaya yang terjadi. Jadi ada istilah forum group discussion ya. Jadi ada satu forum grup diskusi yang membahas masalah ini dan bagaimana pemecahannya. Nah, kemudian membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying, serta buat kesepakatan dengan siswa secara partisipatif terhadap konsekuensi dari bullying secara partisipatif tadi dengan mereka, alih-alih memberi hukuman. Jadi kita menyadarkan mereka artinya dia melaksanakan itu dengan kesadaran dirinya, tidak dengan rasa tekanan dari pihak lain. Kemudian ciptakan suasana yang hangat, hubungan pelibatan yang saling mendukung, iklim positif yang pelibatan semua siswa di ruang kelas Anda. Perhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying, termasuk anak-anak yang baru atau pindahan dari tempat lain. Ini biasanya menjadi satu sasaran bagi pembuli ya. Anak-anak yang secara fisik lebih lemah, anak-anak dengan disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh karena dibully oleh orang lain, itu kita perhatikan sehingga kegiatan bully-membuli itu bisa kita atasi secara bersama-sama. Kemudian solusi selanjutnya bagi guru kita yang sedang berada di kelas, berikan dorongan kepada anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara aktif dan ingatkan teman-temannya untuk membantu itu atau membantu dia agar dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi seakan-akan tidak ada kesenjangan atau gap ya antara anak-anak yang tidak bisa bergaul dengan yang lain. Jadi semuanya saling membantu dan menjadi agen-agen perubahan lah sesama temannya dengan perilaku yang positif tadi, membantu untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, libatkan siswa untuk bermain peran atau role play mengenai situasi bullying dan cara mengatasi masalah ini. Rencanakan bersama mereka melawan bullying dan penindasan. Katakan stop terhadap bullying dan anti bullying. Jadi dalam role play itu kita coba membawa mereka dalam satu skenario. Ada yang berperan sebagai siswa yang dibully, ada siswa yang sebagai pembuli, dan ada teman yang membelanya dan sebagainya, sehingga ada timbul rasa empati dan kita bisa mengetahui lebih jauh apa sih akibat-akibat daripada pembulian itu. Nah, yakinkan siswa Anda bahwa Anda bersedia membantu mereka jika dan ketika mereka dibully. Jadi siap setiap saat Anda sebagai guru atau pendidik itu membackup mereka. Ya, di samping juga teman-teman dari mereka juga kita berikan pengertian untuk saling membantu terhadap itu. Nah, berikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada siswa yang dibully. Pastikan bahwa pelaku bully tidak akan mengancam lagi. Diberikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada siswa yang baik. Solusi berikutnya, mengedukasi kesadaran di antara anak-anak didik. Tekankan perilaku positif, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. Jadi ada kegotong royongan, saling berbagi dan sebagainya. Nah, berkolaborasi yang selanjutnya dengan rekan-rekan guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying tadi. Melibatkan seluruh stakeholder dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati bersama atau partisipatif terhadap bullying tadi. Kalau ini apa gitu. Jadi sehingga ada kesepakatan yang sama sehingga mereka saling mengingatkan. Oke. Kemudian bagi sekolah bagaimana ini mengatasi atau mencegah mengenai kasus bullying ini? Di antaranya untuk sekolah itu memberikan penyuluhan dan pelatihan atau bimbingan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kesadaran di antara anak didik sekolah. Juga kepada guru-gurunya juga diadakan pelatihan ini.
Tekankan perilaku positif harus selalu muncul di dalam bergaul, belajar, ya, bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Empati dan capaian prestasi bersama di sekolah, memberikan pelatihan dan berkolaborasi dengan guru dan staf sekolah secara terus-menerus tentang bagaimana mengatasi bullying dan apa cara serta solusi yang baik untuk mengatasi hal ini. Kemudian tentunya melibatkan orang tua melalui komite dan siswa dan semua stakeholder dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati secara bersama partisipatif terhadap bullying tersebut, sehingga sekolah itu bisa terbebas dari perlakuan bullying atau perundungan yang ada, yang menciptakan sekolah yang ramah anak, sekolah menciptakan rasa aman belajar, sekolah menciptakan rasa tentram dalam bermasyarakat di dalam lingkungan sekolah dan maupun di luar lingkungan sekolah. Itu bagi sekolah program seperti itu. Nah, cara mencegah bullying untuk anak-anak kita juga kita tanamkan bahwa dia harus berani melawan. Dia harus berani melawan. Tentunya dengan kata-kata yang tegas dan sopan. Ya. Lawan mereka secara verbal, kata-kata, dan mengatakan bahwa kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan terhadap kamu tidak akan menjadikan mereka lebih baik, dan bullying itu adalah pekerjaan yang sangat tidak baik karena menyakiti individu lain. Kita katakan itu, kita katakan seperti itu. Kita berikan pemahaman pada anak-anak itu, berani melawan dengan kata-kata secara verbal. Cari tempat untuk sharing. Jadi kita mencari tempat untuk sharing, curah pendapat, gitu ya, untuk menyampaikan perasaan, unek-unek, dan kekesalan kami. Jadi kita ceritakan itu, sahabat adalah salah satu tempat sharing yang terbaik. Jadi kita cari tempat sharing sahabat yang tepat untuk itu, agar sama-sama kita bisa mengantisipasi dan mengatasi perundungan yang ada. Laporkan kepada yang memiliki kewenangan. Jika kamu menjadi korban bullying di sekolah atau kampus, maka kamu harus segera melaporkannya dan melakukan konseling kepada pihak yang berwenang di sekolah atau kampus tersebut. Misalnya wali kelas, kepala sekolah, atau petugas kesiswaan yang ada di situ. Jadi laporkan, jangan takut kita dalam melapor itu, ya. Jadi kita merupakan salah satu pejuang atau pencegah perlakuan bullying yang terjadi. Lakukan itu, ya, lakukan itu. Tentunya kita memberi dorongan dan perlindungan juga pada siswa tadi. Kemudian laporkan kepada orang tua. Jika pihak sekolah atau kampus tidak bisa mengatasi bullying di sekolah atau kampusnya tidak sanggup, maka kamu bisa juga melaporkan ini kepada orang tua kamu. Biasanya orang tua ini dapat memaksa pihak sekolah, bukan memaksa ya, artinya membawa bersama-sama memecahkan permasalahan ini agar bisa lebih intensif dan menangani kasus bullying, lebih seksama begitu. Percaya diri, ini penting, percaya diri. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. You must accept that. Meskipun orang lain mencoba menjatuhkan harga diri kita atau kamu dengan menyebut kekurangan-kekurangan kita, maka kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki kelebihan di sisi lain. Kita memiliki kelebihan di sisi lain yang mereka tidak punya. Kita percaya itu. Tanamkan kepercayaan diri pada anak-anak kita. Itu cara melawannya. Oke? Jadi cara mencegahnya, tumbuhkan rasa percaya diri kita. Kita kuat, kita mampu, kita bisa, kita mempunyai satu kelebihan dari yang lain. Kemudian tanamkan rasa rendah hati dan rasa empati. Kita tolong, kita bantu teman kita, kita cegah perbuatan yang negatif, perundungan atau bullying itu dengan perilaku-perilaku yang positif. Kemudian juga memperbanyak teman, tentunya teman yang benar-benar bisa menjadikan menjadikan permasalahan yang kita hadapi semua bisa terselesaikan dengan baik, ya. Oke. Cara mencegah bullying itu juga bisa kita laporkan pada teman, guru, atau orang tua kita.
Kemudian kendalikan emosi. Tidak perlu kita melawan hal itu, tapi kita katakan dengan kata tidak untuk bullying. Kemudian komunikasilah dengan kawan-kawan secara efektif agar bisa kita bersama-sama menghindarinya. Baik, jangan hanya menonton atau ditonton saja, tapi tolong jika kamu melihat bullying, no to bullying, stop bullying. Oke, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu perenungan untuk kita semua, dan kita bisa bersama-sama mencoba mengurangi perilaku-perilaku negatif, dan kita buat menjadi perilaku yang positif dalam pencegahan bullying yang terjadi di sekitar kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selalu berperilaku positif, dan salam perubahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.